Itu sudah parah itu. Tolong dicatat itu. Gusti Sumarde Yaso Pak Komang. Oh, mesti ampun. Nah, jadi harus semua sekarang bangkit. Jadi kalau bahasa hukumnya patut diduga mereka terkena rayuan. Mengingat ada pengakuan dari Pak Gede Mahardika, mereka setelah kalah berdebat teologi, dirayulah Pak Gede Mahardika. Suksemo, Rahayu sareng sami. Gusti, yang jawab nih. Wenten Gusti, dados DPD makin AWK kena rayuan nih ke pejabat. Ke pejabat yang kena rayu nih ke. Dirjennya nih ke, dirjennya pentolannya nih ke dirjen. Yang punya video. Harus semangat nih, harus semangat Sami, harus semangat. Mudah-mudahan Pak Dirjen makin Bali. Terus berjuang Pak Gede. Ini sampun TST, tahu sama tahu. Pak Gede. Jalin TST, tahu sama tahu. Pak Gede Mahardika, wenten salam saking BMW. Ampun semeton. Nah, baru aja bergabung ide Pujaya Prema. Om Swastiastu Idempu. Bergabung Niki Om Swastiastu. Swastiastu. Ye Idempu. Ye dalam kita yakin dawet Idempu. Belum masih mute Niki. Baik, karena beliau tiang undang agak mendadak, tapi beliau berkomitmen untuk bisa mendengarkan ataupun bisa ikut. Beliau baru nyampe kita teater Niki. Nggih, Idempu Jaya Prema, nggih. Lurus kami memohon pencerahan atas masalah ini, nggih. Lanjut dulu, Mah. Ya ada. Nggih, sampun on. Salam. Belum. Sudah ya. Yang lain mohon sabar, nggih. Pak Diwang Khalil mohon sabar, Pak Di. Baik. Ya Bang, siap mendukung. Lanjutkan. Oke, Idempu Jaya Prima Suksma Niki sudah menghadiri tadi sudah Idempu Jaya Prima. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Idempu. Ampun masuk ya. Yang lain kita mute, nggih. Ampun sampun masuk, yang lain kita mute, nggih. Idempu ampun masuk, nggih, terus. Nggih, niki ampuran niki tiang wau rawuh niki. Nggih, itu nggih niki. Terus batuk lagi niki. Ampuran nggih. Tapi niki publik bagan kan tentang masalah Hare Krishna nike dan teologi sesuai dengan anunya Pak Komang. Nggih, niku tiang ampun mendadak, nggih. Karena tiang tidak mengikuti pembicaraan tadi Pak Made Mahardika kalau tidak salah, jangan-jangan teman tiang niki di perjalanan oleh tiang tapi Mas Dahana dengar suaranya tapi terputus-putus gara-gara mungkin sinyal. Ini tentang Hare Krishna dan Hindu. Menurut jelas nggak suaranya nggak? Jelas. Aku disuruh ngomong. Boleh yang lain mute dulu nggih, biar jelas. Halo, dengarkan. Jelas jadi nggih? Nggih, jelas. Ini Hare Krishna dan Hindu menurut Tianga memang sangat berbeda sekali. Artinya apa? Artinya sesuai dengan pendiri daripada Hare Krishna itu sendiri, sira namanya Prabu Pada kalau Tiang Tanuding dan salah. Itu sudah jelas menyebutkan mereka itu bukan Hindu. Jadi memang betul mereka bukan Hindu. Karena kalau dia Hindu, apa rujukannya, apa kitab sucinya? Dan kalau dia Hindu, kitab sucinya Weda, Catur Weda. Jadi kalau dia hanya mengacu kepada Bhagavad Gita saja, Bhagavad Gita itu bukanlah Weda Shruti.
yang Weda Sruti ini cuma catur Weda. Karena Bhagavad Gita kita itu adalah lahir daripada itihasa dalam Mahabharata. Jadi kalau dari sana saja sudah jelas sekali bedanya antara Hindu secara keseluruhan maupun dengan Hare Krishna. Dari segi Tuhan saja sudah sangat beda. Tuhan dalam Hindu mungkin tadi sudah dibahas panjang lebar, barangkali yang dengar geremak-geremak di perjalanan. Tuhan Hindu itu sudah jelas di dalam kitab Weda disebut Brahman. Kemudian Hindu di dalam perjalanannya ke daerah-daerah Nusantara yang lain, nama-namanya disesuaikan dengan bahasa lokal. Tapi tetap mengacu kepada Weda. Misalnya di Bali, Yang Widi. Widi itu berasal dari Sang Pencipta. Jadi Yang Widi adalah Sang Pencipta. Begitu juga di daerah-daerah lain. Tetap. Nah, dan kita tahu bahwa Tuhan dalam Weda yang disebut Brahman tidak berwujud, tidak terbayangkan, tidak bisa kita pikirkan, tidak berjenis kelamin. Sementara Haka menyebut Tuhan Krishna. Krishna di dalam itihasa berwujud. Ada orangnya, ada manusianya. Itu saja sudah. Halo? Masih bisa didengar ya? Ya, kedengeran. Dari situ aja sudah berbeda sama sekali. Nah, karena itu menurut yang kalau memang Haka ini bukan Hindu dan memang benar-benar bukan Hindu dan itu diakui sendiri oleh pendirinya, ya sudah, kita hormati Haka itu sebagai keyakinan yang berbeda dengan Hindu. Seperti kita menghormati orang Islam, menghormati orang Kristen, menghormati orang Katolik. Tapi begitu dia masuk ke dalam tatanan masyarakat dan menyebut dirinya Hindu, itu sudah penghinaan bahkan. Dan itu harus kita lawan. Apalagi kalau mereka itu masuk ke daerah-daerah di mana sarana dan upacara Hindu dimasuki juga. Dan setelah dimasuki juga, maka mereka menghina. Itu sudah pelecehan. Artinya apa? Kalau Haka itu tetap bergerak di dalam suatu kelompok masyarakat sendiri, suatu penganut keyakinan sendiri, oke, kita siap artinya kita siap berteman. Tapi jangan coba-coba Haka itu merasuk ke dalam ritual budaya Hindu yang sudah ada baik di Bali, di Jawa, dimanapun berada. Mereka tidak bisa melakukan upacara gitu di pura. Apalagi di tempat-tempat umum. Karena tempat umum di mana wilayah itu diayomi oleh desa adat. Desa adat itu adalah desa Hindu. Sudah jelas desa adat itu desa Hindu, tidak bisa desa lain. Bahkan warga desa adat yang bukan beragama Hindu sesungguhnya itu bukan warga desa adat. Karena apa? Syarat desa adat itu seperti yang dicetuskan oleh Empu Kulturan harus mengacu kepada 3 pura besar. Puseh, Dalem, Balai Agung. Balai Agung sebagai stana Betara Brahma sebagai sang pencipta, Puseh sebagai stana Betara Wisnu sang pemelihara, dan Dalem sebagai pralina. Nah ini kalau ada warga di sebuah desa tidak terdaftar sebagai penyungsung ketiga pura tidak ikut, dia bukan warga desa adat. Nah jadi wilayah desa adat dengan wewengkon itu tidak bisa juga dimasuki oleh kelompok-kelompok Hare Krishna untuk ritual mereka. Seperti misalnya orang Islam tidak bisa masuk ke masjid dan di sana mereka sholat. Tidak bisa. Begitu juga orang Kristen tidak bisa ke pura di mana mereka melakukan kebaktian. Jadi pura itu khusus untuk umat Hindu. Nah, jadi selama mereka istilahnya berkaki dua dan menyebut dirinya Hindu, ya itu mereka sudah melakukan pelecehan dan ini yang harus
kita lawan dan harus kita ya jika perlu ya kita usir itu loh dari wilayah-wilayah di mana sarana Hindu itu dipakai. Tapi sepanjang mereka melakukan kegiatan di center-center mereka atau di tempat suci mereka yang saya juga tidak tahu apa nama tempat sucinya, dan mereka tidak bergerak keluar, kita baik-baik saja, dan kita harus menghormati juga sebagaimana kita menghormati orang beragama yang lainnya. Nah, itu yang saya ingin kepada PHDI supaya ini harus hati-hati. Dan sedikit menyinggung PHDI dan tentang larangan HK. Ada dua masalah yang harus kita jernihkan. Pertama adalah larangan Kejaksaan Agung pada tahun 1984. Itu yang dilarang sesungguhnya adalah ajaran ada buku-buku HK, di mana buku-buku HK yang dilarang itu ada daftar-daftar judul-judulnya. Nah, ini karena apa? Karena pada saat itu kejaksaan itu berhak melarang buku-buku yang meresahkan masyarakat. Tapi ketika zaman reformasi, pelarangan-pelarangan semacam ini tidak diperbolehkan lagi. Buku tidak boleh dilarang kecuali oleh keputusan pengadilan. Kalau buku bermasalah, kita balas dengan buku. Demikian juga media massa yang lain. Tidak boleh ada pemberedelan dan segala macam. Harus lewat pengadilan. Nah, ini harus ditanya ke kejaksaan. Apakah yang dilarang pada saat itu ajaran bukunya saja atau organisasinya? Kalau organisasinya ikut dilarang, sudah pasti kita akan menggugat terlebih dahulu Menhumkam yang mendaftarkan HK secara resmi ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu. Kenapa mereka boleh terdaftar? Seharusnya, halo, masih bisa didengar? Kedengeran. Putus saya. Lanjut. Masih kedengeran, Tapi gambar dia kok putus, tidak usah pakai gambar, gambarnya hilang, Gambarnya still, Lanjut. Sedikit lagi. Dan itu harus kita tanyakan terlebih dulu supaya jangan kita gangsaran tindak keuangan daya wawasan kita kurang, ternyata kita sudah langsung bilang ini melanggar, ini belum dicabut, ini segala macam. Nah, itu. Yang kemudian masalah Parisade. Parisade itu kapan dia mengayomi HK secara resmi? Itu kan pada zaman Pak Suisme. Nah, setelah masa-masa itu, setelah apalagi pergantian dengan yang waktu Mahasabha di Surabaya ini, saya rasa tidak ada lagi ketentuan secara resmi Parisade mengayomi HK. Tidak ada. Bahkan Parisade disahkan pada saat itu sebagai organisasi massa, walaupun di pasal 2 anggaran kalau tidak salah, bab 2 pasal 2 anggaran dasarnya Parisade itu tetap majelis, tapi pada pasal 3-nya dijelaskan di sana bahwa Parisade itu adalah ormas. Nah, bagaimana mungkin sebuah ormas mengayomi ormas? Nah, itu yang harus juga kita jernihkan. Nah, memang setelah Parisade itu yang mengundurkan diri dan tidak mau ikut lagi di Parisade karena saya tidak setuju pada ormas, saya lebih setuju pada majelis seperti Parisade terbentuk di Bali pada awalnya, dan seperti juga Walubi dan lain-lain itu tidak ada ormas yang mengundurkan diri. Tapi dalam susunan pengurus Sabha Pandita, di mana yang sebelumnya ikut terdaftar menjadi anggota, ternyata ada satu pandita yang jelas-jelas disebutkan dalam kurung di belakangnya ISKCON dari Hare Krishna. Nah, ini walaupun secara formal Parisade hasil Mahasabha Surabaya itu tidak mengayomi atau ragu-ragu atau bagaimana tidak mengayomi HK, tapi ada Sabha Panditanya yang duduk di sana. Karena jelas disebutkan di sana. Mengenai Sabha Walaka dan pengurus harian, katanya ada juga orang-orang Hare Krishna, tapi yang tidak tahu. Karena yang tidak tahu apa si A itu Hare Krishna, apa si B itu Hare Krishna, karena tidak ada penjelasannya di sana.
Tapi di dalam sabda waraka ada namanya dan itu disebutkan jelas-jelas dari Iskon. Nah ini yang harus kita gugat ke Parisade, keluarkan orang ini. Jadi setelah keluar dan Haka jelas-jelas tidak ada hubungan lagi dengan Hindu, apalagi hubungan dengan Parisade sesungguhnya otomatis gugur karena dua-duanya ormas. Maka mari kita hidup berdampingan dengan Haka sebagaimana kita hidup berdampingan dengan umat-umat beragama lain. Tapi jangan sekali-kali merecoki budaya Hindu. Budaya Hindu yang memakai budaya Bali. Dan pernyataan 3 pimpinan Haka, antara lain ada Pak Amir di sana, sahabat saya, yang sudah membuat pernyataan bahwa Haka tidak akan melakukan kegiatan di luar asramnya, itu harus kita hormati dan harus dijalankan. Kalau ada setelah ini terjadi seperti itu lagi, kita bisa laporkan ke hal-hal yang ke aparat hukum karena ini nadanya sudah pelecehan. Sekarang satu lagi masalah supaya jangan kita nanti ribut-ribut dak karuan. Di kalangan umat Islam, Haka ini sejenis dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah itu selalu mengaku Islam, tetapi punya kitab lain selain Al-Quran. Nah ini menimbulkan keresahan. Baiknya jangan bahas agama lain. Ini satu contoh kecil saja maksud saya supaya jangan ditiru. Artinya Maksudnya biar gini. biar tidak melebar. Nanti kita dikira campur tangan agama lain. Mohon maaf yang sebagai generasi muda yang tidak mau karena Islam itu mereka urusannya sendiri. Kita Hindu aja lah. Hindu aja bahas. Ya. Oke lah. Dan maksud saya ingin menunjukkan bahwa kita dalam melakukan perlawanan terhadap Hare Krishna ini jangan sekali-kali melakukan kekerasan. Misalnya membakar senter mereka, membakar seperti yang dilakukan oleh sebagian umat Islam terhadap Masjid Ahmadiyah. Ini hanya analognya. Jadi apa? Lakukanlah ini perlawanan dengan cara-cara yang damai. Itu yang Tiang minta. Jangan kita memusuhi orangnya, tapi kita memusuhi ajarannya sepanjang ajaran itu dikaitkan dengan Hindu. Tapi kalau ajarannya tidak dikaitkan dengan Hindu, oke. Ini kematan secara umum, karena Tiang tidak mengikuti pembahasan dari awal, moga-moga lain kali Tiang bisa mengikuti dari awal. Ini ampura, yang ingin iwang-iwang Tiang, nunas ampura. Ini suksma. Tan iwang ampura niki tadi. Beginilah generasi muda yang kritis kadang-kadang langsung nyeletuk ampura niki. Nggih Gusti, ampura nggih. Suksema. Ya, intinya gini Pak Gede, intinya gini Pak Gede, dari pembicaraan senior Tiang, tetua Tiang, Jero Gede Prema gitu loh. Jadi jelas sekali itu SK Kejagung itu masih berlaku gitu loh, dan itu kistro dulu. Seperti sekarang gitu loh. Jadi mohon sekarang kalau kita abu-abu dan mendiamkan gitu loh, dan kita buktikan bahwa kita tidak anarkis seperti itu, kita masih percaya hukum. Aji, tolong jaga etika. Saya minta jaga etika. Dia silakan Haka seperti tadi Haji Suseno bilang, silakan Haka memperjuangkan diri tolong tegas sebagai sebuah agama. Penyelenggara tegas. Yang dilindungi nanti oleh undang-undang gitu loh. Jangan merongrong dari dalam ibaratnya. Ya, ini mengaku generasi muda tetapi memotong Sulinggih berbicara. Ini generasi muda macam apa? Mohon tegas. Nggih, Madi Abdi ampura, jangan juga. Nggih. Kasih Tiang yang bicara nggih. Nggih. Ampura Tiang sedikit nggih. Nggih. Halo Pak Komang atau siren niki. Maksudnya sapuniki, kalaupun SK Kejaksaan Agung itu masih berlaku, itu berlakunya sebatas pada buku-buku ajaran Hare Krishna yang dilarang beredar pada tahun 1884. Setelah itu banyak sekali buku-buku Hare Krishna yang lain yang tidak tercantum dalam SK. Makanya Tiang bukannya bilang bahwa ini masih berlaku atau tidak, lebih baik kita tanyakan kepada Kejaksaan Agung, apakah organisasi HK itu dilarang apa tidak? Nah itu. Karena banyak sekali buku-buku yang dilarang, tapi
organisasinya tidak dilarang. Itu di kelompok-kelompok lain di luar. Di Kalimantan mangde jelas bukannya tiang tidak sependapat bahwa itu masih berlaku atau tidak, tapi alangkah baiknya kita menanyakan hal ini secara lebih baik. Nah, lebih baik kita sekarang melakukan seleksi terhadap buku-buku Hare Krishna yang bernada Hindu. Karena dia jelas bukan Hindu, tapi dia menerbitkan buku seolah-olah itu buku pelajaran agama Hindu. Ini yang luar biasa merusak generasi muda. Tadi pagi aja cucu ponakan, dia bertanya, dalam Itihasa itu siapa tokohnya Kakiang, dia bilang gitu. Yang jawab Itihasa tokohnya adalah Krishna dan Arjuna. Dia tanya, oh Krishna yang Tuhan itu ya? Saya bilang, tidak. Krishna itu bukan Tuhan. Krishna itu awatara. Dan itu pun awatara dari Wisnu. Kalau Tuhan artinya berwujud kepada seorang awatara, masa hanya sifat Wisnu saja yang dibawa? Tuhan itu kan banyak-banyak sifatnya. Ada bersifat Wisnu, Siwa, dan semua. Dan itu hanya bagian kecil dari sifat Wisnu yang dibawa turun oleh ke awatara. Jadi awatara itu bukan Tuhan. Awatara itu bukan beda. Bukan dewa. Ada 3 hal yang prinsip dalam Hindu adalah Tuhan, dewa, dan awatara. Satu lagi untuk budaya Bali adalah Ida Betara. Ida Betara itu adalah leluhur kita sama sekali. Ida Betara itu manusia. Manusia dulu, manusia yang maha suci. Tapi karena Ida Betara dianggap sudah mencapai moksa, maka mereka disebut Ida Betara. Empu Kuturan. Dan lain-lain itu semua kita anggap Ida Betara. Bahkan nabi-nabi atau para sulunggih kita yang sudah lebar, beliau juga dijuluki Ida Betara sekarang. Konsepnya apa dalam kepercayaan Hindu? Ida Betara itu ciri-cirinya adalah sudah moksa. Jadi kalau orang sudah moksa tidak reinkarnasi lagi. Karena itu tujuan Tiang juga salah satu menjadi sulunggih adalah ingin mencapai moksa. Tapi mudah-mudahan ya dalam kepercayaan sih itu sudah terjadi karena seorang pandita tidak akan reinkarnasi. Tidak akan ada orang nitisan siapa, niki Empu Kuturan Numadi tanwenten. Niki Empu Beradah Numadi tidak ada. Tapi ini kaki yang Numadi ya bisa. Nah itu. Jadi dalam 4 tatanan itu ya di Tuhan yang disebut dalam Weda Brahman, kemudian dewa-dewa yang merupakan sinar-sinar suci daripada Tuhan, sebagian umat Tuhan, kemudian awatara itu adalah penjelmaan Tuhan ke bumi, tapi hanya sebagian sifat-sifatnya saja dan dengan tugas-tugas yang juga berbeda-beda. Tuhan Krishna itu awatara yang ke-8. Nah, kemudian ada leluhur. Nah, ini Hare Krishna itu tidak ada memuja Brahman karena dia langsung Tuhannya Krishna. Dewa-dewa mungkin ya, tapi mungkin tidak karena Tiang tidak tahu ajar. Tapi ke leluhur juga pasti tidak. Jadi kan beda sekali dan itu bukan Hindu sama sekali. Nggih niki kemarin panten akeh niki lasna waktu. Suksma sareng sami. Empu Jaya Prema Suksma niki pencerahannya teman-teman mungkin ada yang mau bertanya dari apa yang dijelaskan tadi sama Empu, silakan. Tolong angkat tangan kalau mau bertanya. Nggih. Ada? Madi Abdi, mau bertanya, Dik? Nggih, terus bertanya, Dik. Anak muda, tanya. Tanya. Matur suksema beli komang, kita suksema pisan, kita ikut. Tadi Ampura tidak dari awal, jadi banyak mungkin yang agak napi ten bisa putus. Tetapi sabun Niki, yang pertama sekali adalah Niki Titiang yakin karena Idempu sangat memahami, Titiang mengikuti beliau, Kantun Walake sudah demikian berjuang untuk mencerahkan umat sekali Nike. Jadi Titiang pikir Niki sebenarnya kan sebuah proses sejarah, gitu.
Jadi ada SK Kejaksaan, kemudian setelah itu SK Kejaksaan, kemudian kalau salah Nike meloncat ke 95. Di 95 itu kalau salah adalah proses kemudian pendaftaran Ikson itu dari Hari Krishna yang dilarang, kemudian dia Ikson yang didaftarkan, kemudian ke 96 permohonan untuk kemudian melakukan pengayoman. Itu kalau salah yang dokumennya beberapa juga yang tempat kumpulkan seperti ini, karena dia tidak ingin kemudian ikut terjebak dalam satu proses yang apa istilahnya wacana-wacana, karena kita berpikir selama ini kita selalu sering berwacana, tetapi wacana itu tidak kemudian terbentuk dalam sebuah formulasi grand design. Nah, hal yang paling sederhana tadi dibahas sareng ide pandita Acaryananda terkait dengan bagaimana kita memandang ekonomi umat misalnya, aspek ekonomi umat, karena ini menjadi sebuah hal yang sebenarnya kita sangat harus kita buatkan satu grand design kemudian ke depan Niki. Nah, Niki Titiang melihat sejarah yang berjalan Niki Ampura 2015, mohon maaf, keputusan Menteri Hukum dan HAM Niki keluar 2015 tentang pengesahan badan hukum yang salah tadi mengatakan, kemudian pengayoman dijawab 4 April 2016. Nah, selanjutnya tanda daftar dari Kementerian Agama itu keluar adalah tahun 2019 berlaku sampai 2022, kemudian ada keputusan Menteri Hukum dan HAM itu tahun 2019 bulan November. Nah, dengan panjangnya proses Niki dan akhirnya sekarang Niki kemudian menjadi sebuah pergolakan yang serta-merta tiba-tiba kemudian datang begitu masif dan sebagainya, Niki yang kira polemik ini harus segera disudahi. Gitu. Jadi Titian setuju sekali kalau tadi Idempu menyampaikan bahwa mesti ada satu pukulan yang telak, karena Titian juga kebetulan nyarengin ring perjuru Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Titian Iwau penglingsir Titian sampun menyampaikan sebuah wacana dan mungkin Nika akan menjadi ketetapan, nanti lembaga akan kemudian berproses itu tanggal 5 Benjang. Nah, Niki Titiang berpikir makin Niki harus disudahi. Jadi Titiang mengharapkan dari diskusi ini adalah muncul satu strategi untuk menyudahi polemik Niki, kan? Niki yang Titiang harapkan Pak Komang bisa menjembatani bagaimana menyudahi, karena energi kita habis terkuras untuk hal-hal seperti ini, dan kita tidak tahu kalau di medsos ini kita semua bergulir, berproses, ini tidak ada ujung pangkalnya. Dan ampunang juga Niki dipandang sebelah mata, aspek ikutan itu yang agak ampuro bisa Niki, bukan kemudian mengait-ngaitkan. Bagaimana kemudian setelah Gunung Agung tahun 65, gitu. Setelah itu kemudian terjadi proses 66 dan sebagainya, akhirnya terjadi proses yang sampai menimbulkan pertumpahan darah. Nah, kemarin 2017, 2018 Gunung Agung meletus lagi. Jangan sampai kemudian urusan ini kemudian menjadi pergolakan baru. Karena yang lihat di medsos Niki, setelah Pak Komang kemudian berbicara, Pak Komang berwacana Niki, yang ampura Niki, yang di desa yang tidak tahu menau tetapi memiliki keinginan kuat untuk membela Bali Niki, subuh ada nadi yang lewang Niki, kan? Ini hati-hati sekali, kita pikir ini hati-hati sekali. Energi kita sudah sangat terkuras, hampir mungkin 1,5 bulan sampai 2 bulan belakang ini mengurusi Niki, sehingga grand design-nya harus diputuskan mau seperti napi. Ada yang bergerak di aspek legal, ada yang bergerak di aspek teologi, ada yang berat di aspek-aspek lain, dan jangan lupa setelah ini munculkan grand design, buatkan grand design agar bagaimana kemudian yang seperti ini tidak terjadi lagi, agar bagaimana kemudian generasi kita ngeh dan sebagainya. Kita yakin Idempu bisa menuntun kami, Pak Komang juga sebagai inisiator dan sebagai salah satu yang getol untuk menyelesaikan masalah Niki, bisa menuntun kami sehingga kemudian ke depan kita tidak habis lagi energi kita pada hal-hal yang seperti Niki. Mang deten bulak balik yang kira seperti ini. Nah, kursus semua ampura tadi kita
agak keras Pak Komang, Titiang nggak tahu nih ke ternyata sahabat Titiang nih ke Pak Gusti nih ke yang tidak tahu nih ke dipotong itu Dempu berbicara, kita nggak bisa kalau yang seperti ini campur Kenten. Kita mau live chat tadi, mau live meeting tadi, tapi ketika Dempu ranjing kita bela-belain, kita ikut dan mengikuti sampai bangkit, yang tidak mau suling. Kita kritis boleh, tapi jangan kita kehilangan etikat. Yang kira seperti ini. Terus semua Pak Komang, ampura Cik Gusti. Kalau Kantun Riki ampura, kita nanti akan telepon beliau pribadi. Terus semua. Oke, Kantun Riki. Oke, suksma Made, Wenten yang lain mau memberikan tanggapan. Sedereng kita minta closing dari Dempu Jaya Prema. Ya, kalau tidak, Dempu ada tanggapan mengenai apa yang disampaikan Made Abdi tadi. Ide ampura Pak Gusti Warsike niki angkat tangan. Unmute numun Pak Gusti. Unmute numun. Nggih ampun, sampun. Nggih Pak Gusti. Belum kedengeran Pak Gusti. Belum kedengeran. Belum kedengeran. Belum kedengeran, Pak Gusti. Belum kedengeran. Pak Gusti. Ampun kedengeran? Enten iku. Belum kedengeran. Kedengaran. Sampun. Niki tiang ngangen ape. Niki supaya tidak menghabiskan energi. Kita melihat sekarang kan rasanya semua sudah sepakat agar PADI tidak mengayomi lagi yang namanya AK. Nah, kita kan sadar bahwa PADI itu suatu organisasi, suatu ormas. Tentunya dalam ormas itu ada aturan-aturan cara mengambil keputusan. Itu yang harus kita cermati. Kita harus masuk ke sana. Bila perlu, bagaimana kita mendorong agar PADI itu mengadakan suatu persambungan agung luar biasa atau apa namanya, saya nggak tahu istilah PADI-nya. Tentunya kita harus mendekati orang-orang atau organ-organ yang mempunyai hak suara di sini. Kalau seandainya semua yang punya hak suara sudah sepakat untuk tidak mengayomi, tentunya keputusannya akan terjadi demikian. Bila perlu kita buat sekarang, kita hubungi sekarang PADI dari provinsi agar punya suara yang sama dengan apa yang kita kendaki, sehingga selesailah masalah ini. Karena dia organisasi, saya juga sadar organisasi itu ada suatu proses dalam mengambil keputusan. Mungkin tidak bisa ketua aja mengambil keputusan begitu saja, ada prosesnya. Nah, proses inilah yang kita percepat. Bagaimana kita mempercepat proses ini? Sehingga kita tidak buang energi banyak-banyak. Nah, satu itu. Yang kedua, kita harus melalui negara ini. Dia sudah melanggar peraturan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Itu pelecehan terhadap negara. Kita angkat masalahnya ini, mereka melakukan pelanggaran terhadap aturan negara. Ya, tentunya kita harus bersurat. Saya sudah bersurat, organisasinya sudah bersurat ke Jaksa Agung, ini sudah bersurat. Dan sebagainya. Nah, ketiga, kita larikan ke masalah adat harus membentengi agar sampradaya atau Adikesta itu tidak bisa leluasa di daerah adat kita di Bali ini. Buat penanaman yang membentengi. Saya kira dengan cara demikian, mungkin
masalah ini akan cepat terselesaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kekurangan atau mungkin saya terlalu menggurui atau bukan maksudnya menggurui, saya hanya mengusulkan. Terima kasih. Patut suksma Pak. Terima kasih suksma niki suksma. Baik teman-teman, ada yang angkat tangan lagi? Oh, gede sukedana. Oh, anak muda niki nggih. Semangat deh. Terus deh unmute dumun. Terus. Om Swastiastu, Pak Komang, Suksma, Pujaya Prema, Sanewangi yang Titiang, Matur Suksma untuk pencerahannya. Mungkin sedikit mantan kalau dari tadi kita membahas mengenai bagaimana Hari Krishna sudah merongrong tadi ya, bahasanya banyak menggerogoti dari dalam dan sebagainya. Memang mungkin sedikit saja untuk berbenah kita di PHDI agar ke depan umat kita tidak paling ke depannya. Selain tadi usulan dari Blimade Darmawan dari Sorong, ini ide sulinggih kita turun gunung adalah keaktifan dari PHDI untuk memproduksi baik pengetahuan atau tatwa secara virtual, misalnya seperti film-film yang sekarang sangat gencar dilakukan oleh Times, seperti yang kira sangat berkaitan dengan HK. Mungkin di sini ada dari HK juga yang lihat Prabu Gaura Laksmi. Jadi di saat ini mungkin kalau kita mencari referensi Hindu yang kita buka di YouTube, yang keluar adalah Hindu Times, di mana itu dikelola oleh HK mungkin. Kemudian kita sangat sulit sekali mencari media yang sepadan, artinya yang melakukan riset seperti itu untuk menjelaskan keyakinan kita, memperkuat pelajaran kita untuk di Bali gitu, untuk anak-anak kita terutama nanti untuk adik-adik kita. Nah, niki yang mungkin yang usulkan, karena sampai saat ini mungkin kalau kita tanya dari tadi kita membahas Caturweda sampai sekarang kita cari sendiri Caturweda untuk kita dapatkan secara lengkap itu tidak ada, apalagi kita bicara Upanishad. Kalau kita bicara dari Bhawisya Purana, misalnya Purana, kita sangat sulit sekali mencari referensi Hindu yang dipakai untuk kita sebagai mengaku sebagai Hindu Bali. Nah, jadi sekedar usul manten ke PHDI, kemudian kalau Pembimas nanti bisa menyalurkan bagaimana referensi Hindu di mana anak-anak kita ini kan sekarang melek teknologi. Bagaimana teknologi ini dikuasai oleh benar-benar yang menyebut Hindu itu adalah jalur yang benar, bukan lagi menyimpang atau apalagi yang kita sebut merongrong atau menggerogoti tadi. Ini kemantan Bekomang, Suksma, Suksma gede, nggih. Suksma niki anak muda yang memberikan masukan. Ide, ada pendapat atau ada tanggapan, Bulus? Yes, sekaligus. Nggih, Suksma. Nggih, Suksma. Yang tanggapi sedikit mantan nggih, soal yang durung musucian nggih. Yang pertama, yang setuju sekali, akhiri polemik ini secepatnya. Karena ini sangat menguras banyak energi kita. Tapi bagaimana mengakhirinya? Mengakhirinya adalah harus ditegaskan oleh lembaga Hindu yang resmi sekarang ini, yaitu PHDI, dengan segala kekurangan dan kelemahan pengurus dari tingkat balaka sampai pandita, harus ada ketegasan di mana posisi HK itu. Apakah HK itu di dalam Hindu atau di luar Hindu? Ini harus dijelaskan. Karena penjelasan ini akan menjadi penting buat kita. Kalau di luar Hindu, oke, kita hidup berdampingan secara damai. Kalau di dalam Hindu, ya mereka harus mengubah banyak hal dan saya kira itu mustahil karena keyakinan yang diubah-ubah tentu saja tidak benar juga. Mereka harus mengubah konsep Tuhan Krishna dan ritual-ritual segala macam. Masa ada orang mencaru misalnya tidak pakai daging segala macam, itu udah mungkin. Jadi kita tegaskan saja bahwa HK itu di luar Hindu, dan ini kita juga mengacu kepada
pernyataan pendirinya. Dengan Hakka di luar Hindu selesai persoalannya. Dengan catatan tentu saja orang-orang Hakka yang ada di Parisade kita minta supaya dia keluar. Dan juga pernyataan pimpinan Hakka di Bali bahwa mereka tidak lagi memakai sarana-sarana publik yang dimana diwilayahi oleh desa adat. Saya kira seluruh kawasan publik ini adalah milik desa adat di Bali. Dan juga tempat-tempat suci umat Hindu tidak lagi dipakai oleh mereka sendiri. Kalau masalah budaya dalam pengertian yang bisa membuat kita hidup harmonis, misal dia memakai kain Bali, ya nggak apa-apa. Yang penting ritualnya tidak. Toh juga umat kita, umat Kristiani, umat Palasari, bahkan umat Muslim di Pegayam juga suka memakai kain Bali, itu tidak masalah. Jadi yang penting pokok adalah ritual itu harus jelas dan itu harus tegas. Tanpa itu tidak bisa mengakhiri masalah ini. Paling hanya kita bisa meredam, suatu saat akan meledak kembali. Nah, saya minta, dan itu keputusan untuk menyatakan pendapat itu tidak harus berlama-lama. Di Parisade itu ada dua pertemuan yang pokok, yaitu pertama adalah Paruman Parisade, Paruman Agung itu setiap tahun dan biasanya antara Oktober sampai Desember, sebentar lagi. Ini sudah bisa memutuskan kalau mengeluarkan Hakka dari lembaga Hindu. Itu pun kalau memang ada keputusan yang formal. Kalau tidak ada keputusan formal, sekarang pun, minggu depan pun, Parisade bisa membuat surat keputusan untuk mengeluarkan hari Hakka dari Hindu. Apalagi kemudian tahun depan, 2001, ada Mahasabha Parisade. Mari kita bersama-sama membenahi Parisade. Benahi sekarang ini. Dan saya sebagai orang yang sudah lama sekali di Parisade, tahu persis banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di Parisade. Parisade Bali misalnya, ketuanya Pak Profesor Sudiana, sahabat saya, orang yang sangat baik, terpilih 3 kali berturut-turut, itu melanggar anggaran dasar. Banyak sekali. Ada anggaran dasar menyebutkan anggota partai politik tidak boleh duduk di dalam Parisade, ada orang yang duduk seperti itu. Mari kita bersama-sama membenahi lembaga yang kita bangga-banggakan ini. Nah, masalah yang kedua, soal buku-buku yang dipakai oleh bahan ajar di sekolah. Saya tegaskan sekali, buku yang dipakai bahan ajar harus dimintakan rekomendasi ke Kanwil Departemen Agama. Itu secara formal begitu, karena ini harus tingkat menteri, dari Menteri Agama, Menteri Pendidikan, bukan di Parisade. Dia minta bahwa kita tahu pucuk pimpinan pucuk pimpinan Bimas Hindu pernah dipegang oleh orang-orang Hakka, ya mari kita benahi dari sekarang. Maka yang pertama itu harus Hakka dikeluarkan dulu dari lembaga. Kemudian buku-buku yang berisi ajaran Hari Krishna harus ditarik. Itu banyak sekali. Tentu kita akan bisa kita bersatu menerbitkan buku-buku yang benar dari kalangan kita sendiri. Jadi ya memang masalah kitab ini, kitab-kitab Weda ini banyak sekali yang kita tidak tahu, dan jangan-jangan orang juga tidak tahu Catur Weda itu apa. Paling-paling membaca Intisari Weda yang terbitkan oleh Profesor Madi Titip yang sekarang sudah menjadi Sulinggi. Apa Catur Weda itu, apa Atharva Weda itu, Jajur Weda itu, mungkin banyak orang tidak tahu. Saya sendiri aja Atharva Weda dari 8 buku itu baru punya 3-4, itu pun nyolong-nyolong di Kementerian Agama. Nah, itu bagaimana cara kita menggali dana bersama-sama, tanggung jawab bersama, kita terbitkan buku-buku ini. Terjemahannya sudah ada di Departemen Agama. Nah, itu yang bisa saya mari pesan saya terakhir barangkali bisa didengar oleh para generasi muda dan mari kita hentikan segala polemik-polemik yang ada di media sosial ini, karena ini terus terang saja dalam pikiran saya dan juga dalam pergaulan saya dalam lintas agama.
ada yang khawatir mendompleng urusan ini. Karena dengan lewat polemik ini, orang menguat menyebut agama Hindu Bali, bahkan disebut Gama Bali. Demo yang akan diadakan oleh Taksu Bali tanggal 3 Agustus, 2 hari yang akan datang, itu mengusung Gama Bali. Andai kata itu diresmikan kembali di dalam kehidupan di tata negara Indonesia ini, sangat berbahaya. Dan ada umat agama lain yang memang mengompori masalah ini. Apa risikonya? Maka Gama Bali atau Hindu Bali, kalau itu diformalkan, maka dia akan dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan akan menjadi kepercayaan. Karena syarat sebuah agama, dan itu sudah dikukuhkan pada tahun 1959 ketika Parisade berdirikan, adalah hanya agama Hindu. Karena apa? Agama Hindu jelas nabi, atau di Hindu tidak ada nabi, istilahnya maharsi penerima wahyu itu jelas, ada 7 orang, dan kitab sucinya jelas. Karena itu dulu sebelum 59, agama kita di Bali memang sudah disebut Hindu Bali. Saya waktu sekolah dasar, sekolah rakyat pada waktu itu, agamanya apa? HB, Hindu Bali. Nah, kalau itu dikukuhkan kembali nama itu secara formal, maka Hindu Bali akan keluar dari 6 agama yang ada di Indonesia. Risikonya apa? Mungkin kalau kita berpikir secara modern, berpikir secara apa sih urusan keyakinan kan tidak jadi masalah. Tapi Indonesia ini adalah negara yang bukan sekuler. Negara bukan sekuler, di mana agama diayomi dan diperhatikan dan dibina oleh pemerintah, ada anggarannya. Kalau kita keluar dari Hindu secara formal dan kemudian kita menyebut Gama Bali atau Hindu Bali atau apapun nama lain itu, maka kita tidak akan lagi dapat anggaran dari Departemen Agama. Lebih baik kita menyebut Hindu dengan berbudaya Bali, Hindu dengan berbudaya Jawa. Kalau obrol-obrol non formal tidak masalah. Artinya sebagai pembicaraan, wah kita nih di Hindu Bali harus berjanji begini-begini, tidak masalah. Tapi kalau diformalkan itu, sehingga kalau kita melakukan aksi-aksi, entah bikin surat atau bikin izin demo atau apa, jangan sebut Gama Bali, jangan sebut Hindu Bali. Kita sebut aja umat beragama Hindu. Dari kelompok ini akan mengadakan aksi demo. Saya sudah dapat laporan dari seorang teman di Kapolda. Dia tanya, Nak Sunggi, ini kok ada surat, ada perizinan demo tentang menyebut agama Bali. Apa itu? Aduh, saya jelaskan, tapi saya tidak perlu ungkapkan di sini. Terima kasih banyak sekali atas perhatian para generasi muda Hindu dan para tokoh-tokoh yang ketahui siapa saja yang hadir malam ini zaman virtual. Kalau ada apa yang saya ucapkan berbeda atau salah, mari kita bebas bisa berbeda pendapat, tapi kita harus bersatu dalam menegakkan agama Hindu yang berbudaya Bali. Terima kasih, Suksma. Titiang mau pamit. Ampura niki. Om Santi itu. Kecil sekali. Om Santi. Idempu Suksma niki pencerahannya, sesi yang terakhir yang panjang sekali hari ini. Momentumnya kelihatannya kita akan tutup sesi niki setelah ide niki. Saya tarik beberapa benang merah teman-teman sekalian untuk menutup diskusi kita hari ini, bahwa secara organisasi, secara teologi dumun, dari apa yang kita diskusikan hari ini, secara teologi bahwa antara Hindu dan Hare Krishna sudah jelas berbeda. Untuk itu, secara organisatoris, maka PHDI sudah harus mengambil sikap sesegera mungkin bahwa karena teologi yang berbeda, Hakka bukan Hindu. Selain pendirinya menyebut memang Hakka bukan Hindu. Kita sudah jelaskan Hakka bukan Hindu di sini, benang merahnya udah kelihatan. Organisatoris diambil tindakan bahwa Hakka bukan Hindu.
Yang berikutnya yang harus ada adalah kita akan melakukan pendekatan lagi kepada kejaksaan, mengecek semua buku-buku yang ada zaman dulu. Saya sudah beberapa kali Kejaksaan Agung juga, saya akan kembali lagi untuk melakukan penelaahan. Apa yang disebutkan dalam surat keputusan yang sudah beredar di media sosial, jelas sebenarnya selain buku-buku itu dan ajaran-ajaran juga dilarang dari Hari Krishna. Itulah yang kemarin saya sudah dapatkan penjelasannya. Tim hukum sudah ada, kita bentuk untuk memastikan ini. Yang terakhir adalah bagaimana kita harus mendorong PHDI untuk segera mengambil sikap, bantu mereka, karena poin Gede Sudana tadi sangat benar, teman yang tadi Made Abdi juga sangat benar, bahwa di masyarakat di bawah tidak boleh dipandang sebelah mata oleh PHDI bahwa apapun semakin panjang, semakin lama keputusan ini dibuat, bisa-bisa terjadi gesekan yang sangat merugikan kita di bawah di sana. Itu yang semestinya tidak boleh terjadi. Kita harus dorong PHDI untuk segera mengambil keputusan. Nike, dari saya, sekali lagi, Komang Priyambada, Titiang hanya menginisiasi gerakan ini agar bisa semuanya berakhir dengan cepat, dengan baik, bahwa apapun yang akan kita hadapi ke depan ini, semoga membuat itu Nusantara ini semakin baik dan semakin bisa diandalkan oleh umat sebagai tempat untuk mencari jalan yang baik nantinya. Nike, yang tutup sekali lagi terima kasih semuanya. Om Santi. Om Santi. Om Santi. Santi. Atur semua. Ya, semua. Siap. Ya, siap. Siap. Apa mang semua? Siap terus. Nike. Tumben webinar katit lut lah, telung kelas lah kopine beli komang. Begitu. Mikir telung kelas iki to. Niki. Ampun daun ini dari jam 2 di WA malih Oke, siap. Yo. Dari jam 3. Dari jam 3 memang di Bali. Iya. Jam 9. Luar biasa. Yang tulis WA yang silakan di WA kalau ada ini ya koordinasinya kita perlukan yang diukur masuk. Ini Gede Wandiarte kasihan baru masuk dia. Kita udah tutup deh. Tapi semangat sudah mengikuti. Rekamannya ada semuanya, nanti bisa dilihat. Yang sekarang live sampai sekarang Niki live di Facebook 315 orang masih nonton kita. Dari tadi itu. Bagus lah. Semoga semuanya bisa. Semua yang gilik makin. Semua pamit.